Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita sama-sama mendengarkan pembacaan buku tanya jawab agama Fatwa-Fatwa Tarjih Muhammadiyah jilid 1, memasuki bab memanfaatkan barang jaminan. Pertanyaannya, ada dua orang A dan B. A memerlukan uang dan meminjam uang atau berhutang pada B. B bersedia memberikan pinjaman dengan jaminan sebidang tanah. Selama A belum mengembalikan pinjaman itu, B memanfaatkan sawah jaminan tersebut dan hasilnya ia miliki. Kalau A nanti sudah mengembalikan pinjamannya, barulah sawah itu dikembalikan kepada A. Bolehkah pinjam-meminjam semacam itu? Pertanyaan dari Bandaro Basung Agam, Sumatera Barat. Jawabannya, masalah yang saudara tanyakan termasuk masalah yang disebut muamalah ma'adiyah atau hubungan hukum seseorang yang bertalian dengan benda khususnya yang bertalian dengan harta, dan lebih khusus lagi bertalian dengan hutang piutang. Dalam agama Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam mendapat peraturan agar tidak menimbulkan perselisihan di kelak kemudian hari. Dalam hal ini Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan bahwa Allah memerintah agar orang yang beriman pada setiap melakukan perjanjian, perikatan yang tidak tunai, melengkapinya dengan alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Alat bukti itu merupakan bukti tertulis dengan ada saksi yang adil. Alternatif lain, bila dalam keadaan bepergian dan tidak didapati seseorang penulis, maka diperbolehkan untuk menggunakan barang berharga sebagai tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang atau yang meminjam. Itulah yang disebut rahan, yang dituturkan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَعُدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَدَاءَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ Wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang hutang. Akan tetapi jika sebagian daya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rahan itu yang berhutang meminjamkan dengan menyerahkan barang tanggungan bukan saja dibolehkan pada waktu bepergian sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut, tetapi juga tidak dalam bepergian pun dibolehkan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW menurut riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasai, dan Ibnu Majah. An-Nasi qala rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an inda yahumdiyin bil madinati wa akhadha minhu syairun li ahli. Artinya, hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an
Ia berkata, Rasulullah SAW telah menggadaikan atau menyerahkan barang tanggungan untuk berhutang, sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, dan mengambil dari orang Yahudi itu jawawut atau sejenis bahan makanan di Arab Saudi untuk keluarga. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Persoalannya sekarang, bolehkah orang yang memberi hutang dan memegang barang tanggungan memanfaatkan barang itu? Lebih jauh lagi, mengambil hasilnya kalau barang tanggungan itu menghasilkan. Seperti halnya sawah yang dapat ditanami sampai orang yang berhutang atau yang meminjam mengembalikan uang pinjamannya. Kalau boleh, apa tidak merugikan pemilik tanah? Sedang hukum Islam prinsipnya tidak boleh membuat kerugian orang lain. Untuk menjawab persoalan itu, di bawah ini kita telah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfa'ata fahuwa riba. Artinya dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap pinjaman yang ditarik manfaatnya adalah riba. Hadis riwayat Harits bin Usamah. Hadis ini kurang kuat karena salah seorang perawinya ialah Suwar bin Mush'ab al-Hamdani. Tidak dapat diterima periwayatannya atau matruk. Jadi hadis ini tidak dapat dijadikan larangan untuk memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan hutang. Kalau ada yang menguatkan hadis tersebut, yakni riwayat Al-Baihaqi, tetapi itu pun hadisnya lemah. Hadis riwayat Jam'ah ahli hadis kecuali Muslim dan An-Nasai menunjukkan diperbolehkannya memanfaatkan bahan tanggungan atau barang jaminan. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul az-zahru yukabu binafaqati idza qana marhuna wala banud darri yushrabu binafaqatihi idza qana marhuna wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabun nafaqata. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, punggung hewan dapat dinaiki dengan sebab telah dibiayai apabila hewan itu sebagai tanggungan atau jaminan hutang, dan air susu hewan itu dapat diminum sebab telah dibiayainya apabila binatang itu sebagai tanggungan hutang. Dan terhadap yang menaiki dan yang minum atau air susunya, wajib membiayai keperluan hewan tersebut. Hadis riwayat segolongan ahli hadis kecuali Muslim dan An-Nasai. Nabi SAW memperbolehkan memanfaatkan barang tanggungan tersebut dalam hadis di atas, disebabkan karena pengeluaran pembiayaan dalam rangka memelihara barang atau hewan yang dijadikan tanggungan hutang itu. Apabila pengembalian keuntungan itu melebihi sekedar pembiayaannya, maka termasuk yang dilarang. Hal ini didasarkan pada keterangan Asy-Syaukani dalam kitab Nailatul Autar jilid 5 halaman 303 yang menyebutkan sebagian riwayat dari Hamad bin Salamah dalam kumpulan hadisnya dengan lafaz Idhar tuhina syatu syaribal murtahinu min labaniha biqadari alafiha fa in istafdala minal labani ba'da thamanil alafi fahuwa riba. Artinya, apabila seekor kambing digadaikan sebagai barang tanggungan, si murtahin, orang yang menerima gadai yang menerima barang tanggungan, boleh meminum susunya sebesar nilai makanan yang diberikan pada kambing itu. Maka apabila melebihi nilai dari susu itu dari harga pemberian makan,
maka itu termasuk riba. Kesimpulan, tanah yang dijadikan tanggung hutang oleh si pemberi hutang atau yang menerima tanggungan itu dapat mengerjakan tanah itu dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh murtahin atau pemegang jaminan tanah tersebut. Sekedar pembiayaan yang telah dikeluarkan termasuk tenaga pengelolanya dan selebihnya harus diperhitungkan sebagian uang si pemilik tanah orang yang meminjam. Sebagai contoh, A hutang pada B uang sebanyak 750.000 dengan tanggungan sebidang tanah. Oleh B tanah itu ditanami dan setiap tahun menghasilkan uang 500.000. Untuk pembiayaan penanaman termasuk tenaga pengelola yang dikeluarkan biayanya 250.000. Sehingga tiap tahunnya sisa uang 250.000. Maka uang yang 250.000 itu adalah milik si A. Sehingga kalau uang itu diambil B, maka waktu 3 tahun hutang itu dipandang lunas. Sebagai catatan dapat disampaikan di sini bahwa menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 dinyatakan bahwa gade tanah yang berlangsung selama 7 tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemilik semula tanpa hak menuntut pembayaran tebusan. Berikut pertanyaan mengenai memanfaatkan barang jaminan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.